Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum madlayin atau hukum madlin. Seperti apa hukum madlayin atau madlin itu? Hukum madlayin atau hukum madlin terjadi ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf waw sukun atau bertemu dengan ya sukun dan berada di dalam satu kata atau satu kalimat dengan satu huruf sesudahnya. Hukum madlayin atau hukum madlin hanya berlaku pada saat berhenti membaca atau pada saat wakaf saja, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, ataupun pada saat wakaf darurat yang biasanya karena kita kehabisan nafas pada saat membaca. Lalu kemudian bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membaca daripada hukum madlayin atau madlin itu? Adapun cara membaca hukum madlin atau hukum madlayin yaitu dengan cara membaca huruf yang berharokat fathah terlebih dahulu, kemudian langsung dipadukan dengan huruf waw sukun atau dengan huruf ya sukun dengan cara dibaca panjang 2 harokat atau dibaca panjang 4 harokat ataupun dibaca panjang 6 harokat, yang kemudian sesudah itu langsung dikunci dengan mematikan atau mensukunkan huruf hijaiyah setelahnya. Dengan catatan bacaan panjangnya harus konsisten, harus tetap teratur. Kalau di awal kita membaca dengan 2 harokat, maka selanjutnya harus 2 harokat. Kalau di awal kita membaca 4 harokat, selanjutnya pun harus 4 harokat. Kalau di awal 6 harokat, maka selanjutnya pun harus 6 harokat. Nah, ini adalah contoh dari hukum madlayin atau hukum madlin. Dalam kata khaufin, ditulisnya khaufin. Pada saat kita berhenti membaca atau pada saat kita wakaf, maka dibacanya menjadi khauf, mematikan huruf setelahnya. Begitu juga dengan kata Quraisyin. Quraisyin, roi, fathah menghap ya sukun. Kemudian ada satu huruf setelahnya, yaitu huruf sya dalam satu kalimat. Maka ketika kita berhenti membaca, maka dibacanya yang tadinya Quraisyin dibaca menjadi Quraish. Begitu juga dengan kata ilaihi. Pada saat kita wakaf atau pada saat kita berhenti membaca, maka dibacanya ilaih. Ditulisnya roiba. Ketika wakaf atau ketika kita berhenti membaca, maka dibacanya menjadi roib. Kemudian ditulisnya alaihi. Karena wakaf atau pada saat kita berhenti membaca, maka dibacanya alaih. Ditulisnya al-baiti. Ketika wakaf maka dibacanya al-bait. Ditulisnya as-soifi. Ketika wakaf maka dibacanya menjadi as-soif. Ditulisnya al-mautu. Al-mautu. Maka ketika wakaf atau berhenti membaca, maka dibacanya jadi al-maut. Ini itu adalah contoh-contoh daripada hukum madlayin atau madlin. Kemudian kita lihat pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat pada surat Ar-Rahman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Nah,
Pada surat Ar-Rahman ayat 17 ada hukum mad layin, yaitu yang terdapat pada akhir ayat. Pada kata maghribaini ada baris patah menghadapi huruf ya sukun. Kemudian ada satu huruf hijaiyah setelahnya pada satu kalimat, yaitu huruf nun. Maka pada kata maghribaini ini ketika kita waqaf, apalagi ini di akhir ayat, kita berhenti membaca, maka dibacanya menjadi maghribain. Nunnya mati. Dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Kemudian contoh lain pada surat Al-Baqarah ayat 19. Kita juga akan menemukan hukum mad layin. Kita baca dulu. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Pada surat Al-Baqarah ayat 19 terdapat pula hukum mad layin, yaitu pada kata hazarul mauti. Pada kata al-mauti ada baris patah menghadapi wawu mau mati atau wawu sukun. Lalu di depannya ada satu huruf hijaiyah dalam satu kata atau satu kalimat. Maka pada kata al-mauti ini ketika kita berhenti membaca, dan di sini ada waqaf jaiz, dan kita berhenti membaca di kata al-mauti, maka membacanya hazarul maut. Taknya dimatikan, dan ini termasuk hukum mad layin atau madlin. Lalu kemudian pada ayat lain kita lihat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu di manakah hukum mad layin atau madlin pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini? Kita temukan pada kata wazarul bai'a. Al-bai'a ada baris patah menghadapi huruf ya sukun, kemudian ada satu huruf hijaiyah di depannya pada satu kata atau masih pada satu kalimat. Maka pada saat kita berhenti membaca pada kata al-bai'a, di sini ada waqaf jaiz. Maka ketika kita waqaf di sini, maka dibacanya wazarul bai'. Ainnya disukunkan atau ainnya dimatikan. Dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian ada huruf yang saya highlight merah ini, kata khairun. Nah, ketika kita misalkan membaca atau berhenti membaca pada kata khairun, misal zalikum khair, maka kata khair ini juga termasuk hukum mad layin atau madlin jika kita waqaf atau berhenti pada kata khairun. Zalikum khair. Akan tetapi andai kata kita tidak berhenti pada kata khairun, ini bukan termasuk madlin karena tidak berhenti, tetap dibaca zalikum khairul lakum, tidak dibaca khair. Dan ini tidak berlaku mad layin kalau
tetap dibaca di wasol. Akan tetapi kalau berhenti membaca zalikum khair, maka berlaku hukum mad layin atau madlin karena ada baris patah menghadapi ya sukun, kemudian menghadapi satu huruf hijaiyah di depannya dan berada dalam satu kata, yaitu kata khair. Satu kata. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sahabat-sahabat semua, teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan mengerti, menjadi paham, menjadi tahu apa yang namanya hukum madlin atau mad lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.